Dosa dan maut adalah tema penting dalam Alkitab. Oleh karena itu, tidak heran Alkitab banyak berbicara mengenai dosa dan memperingatkan kita akan bahaya dosa. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit di Alkitab, namun sikap, tingkah laku, tindakan, atau kebiasaan-kebiasaan tersebut secara langsung dapat menimbulkan dosa-dosa, tindakan-tindakan tercela, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Adapun 7 dosa maut yang dimaksud adalah kesombongan, iri hati, kemarahan, keserakahan, nafsu birahi, kemalasan, dan kerakusan. Ketujuh dosa ini dianggap berbahaya karena memiliki sifat yang sangat merusak dan cenderung menjebak seseorang untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Bermula karena kesombongan, maka iblis berusaha menyamai Allah dan akhirnya melakukan pemberontakan sampai diusir oleh Allah. Bermula karena iri hati Kain terhadap Habil, sehingga menimbulkan kemarahan, dan akhirnya Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Bermula karena kerakusan dan keserakahan, membuat seseorang tidak akan pernah merasa puas, sehingga pada akhirnya dapat melakukan dosa-dosa lain untuk memuaskan dirinya yang tidak pernah cukup. Bermula dari kemalasan, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud malah berleha-leha di soto atap istananya sampai ia melihat Batseba mandi, sehingga menimbulkan nafsu birahi dan pada akhirnya melakukan perzinahan. Tidak berhenti sampai di situ, Daud malah merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami Batseba, untuk memilikinya. Yesus memperingatkan akan hal ini, sehingga dalam Matius 5 ayat 21 dan 22a dikatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Karena kemarahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan tindakan pembunuhan. Dalam Matius 5 ayat 27 dan 28 dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Dalam Yakobus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Memang, ketika godaan-godaan muncul di dalam pikiran kita, bukan berarti kita telah berdosa. Namun respon kita terhadap godaan-godaan itulah yang akan menentukan dosa atau tidak berdosa. Jika kita mengikuti godaan dosa tersebut, maka kita akan terseret olehnya dan pada akhirnya akan melahirkan dosa. Tetapi jika kita menolak godaan dosa tersebut, maka kita dapat terhindar dari perbuatan dosa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat mengalahkan godaan-godaan dosa ini?